Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pada asesi dalam program calon sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Binti Azizatun Nafiah, biasa dipanggil Ibu Binti. Saya merupakan dosen administrasi publik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya memulai karir sebagai dosen pada tahun 2020. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen tahun 2025. Pada bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah governance digital. Sebagai peneliti muda di bidang digital governance, saya memiliki ketertarikan mendalam pada bagaimana pemerintah membuat kebijakan berbasis data yang besar atau biasa kita sebut big data. Bagaimana pemerintah menggunakan AI atau artificial intelligence dan bagaimana pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah mengintegrasikan seluruh manajemen publik dan pelayanan publik berbasis digital. Penelitian saya banyak berfokus pada digital governance seperti bagaimana ekspansi aplikasi pendukung tata pemerintahan daerah setelah terjadi COVID, integrasi smart city ke berbagai bidang, penelitian inovasi digital pemerintah daerah dan nasional seperti contoh efektivitas program elektronik tilang atau ETLI. Temuan penelitian saya menunjukkan tantangan yang serius dalam penyelenggaraan digital government, terutama pada bidang pelayanan publik. Tantangan tersebut meliputi kompetensi aparatur sipil negara yang masih belum memadai, fasilitas pendukung digitalisasi, dan lain sebagainya. Minat saya pada bidang digital governance dan inovasi sektor publik didukung dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu governance digital. Pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yaitu meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep governance digital. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali layanan publik berbasis digital dan responsivitas masyarakat terkait layanan digital tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempelajari fenomena sosial yang dilandasi dengan pemahaman konsep governance digital. Mata kuliah Digital Governance atau Governance Digital merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa semester 5 yang berisi tentang konsep governance digital, konsep dasar e-service delivery, konsep evaluasi website e-government, konsep otomatisasi kantor, implementasi e-government, pada skala bidang dan analisis tentang kelemahan dan kelebihan sistem e-government. Pada mata kuliah ini, saya membekali mahasiswa dengan 3 buku utama terbaru serta jurnal-jurnal internasional untuk praktek governance digital di negara-negara maju saat ini. Adapun 3 buku utama tersebut adalah yang pertama, Digital Governance, Inovasi dengan Etika dan Integritas, karya Ilya Afianti dan Syahrir, tahun 2020. Yang kedua, buku Digital Governance, Model Baru Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Administrasi Publik, karya Muhammad Ansor Akil, tahun 2024. Yang ketiga, buku Digital Governance, Confronting the Challenges Posed by Artificial Intelligence, karya Kontina Prifty et al., tahun 2024. Dalam proses pengajaran, dilakukan secara offline atau luring di kelas.
Adapun metode pembelajaran, saya menerapkan metode ceramah untuk penjelasan konsep-konsep governance digital. Menerapkan diskusi untuk menganalisis secara komprehensif praktik governance digital, maupun saya melakukan tanya jawab pada mahasiswa. Tentu juga menerapkan belajar kelompok berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Untuk interaksi aktif dengan mahasiswa, saya menggunakan WhatsApp group untuk komunikasi dua arah dan menggunakan e-learning UPN berbasis website ilmu.upnjatim.ac.id untuk mengumpulkan tugas-tugas dan pembagian materi. Untuk memantik semangat belajar mahasiswa, saya mengaplikasikan kuis di salah satu pertemuan. Nilai tertinggi saya apresiasi mendapatkan modul ajar dari saya. Media pengerjaan kuis menggunakan platform website Quizzes, di mana ketika soal kuis dibagikan dan dikerjakan langsung oleh mahasiswa, maka pada saat itu pula mendapatkan hasil tertinggi langsung terlihat, sehingga memacu adrenalin mahasiswa untuk semangat terus belajar. Proses asesmen mahasiswa terbagi menjadi 4, yaitu tugas 20%, presentasi 10%, UTS 35%, dan UAS 35%. Sebagai pengampu mata kuliah digital governance, telah sesuai dengan peta roadmap fokus keilmuan saya. Jadi saya sudah menjabat sebagai dosen dengan fungsional lektor dengan konsentrasi digital governance dan inovasi sektor publik pada tahun 2025 ini. Maka ke depan, peta konsep penelitian saya pada arah digital governance dan inovasi sektor publik. Baik, itu tadi pengantar dari saya tentang pengajaran mata kuliah governance digital yang saya ampu selama 3 tahun terakhir ini. Berikut salah satu contoh kelas di pertemuan pertama di mata kuliah governance digital. Selamat menyaksikan. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini mata kuliah governance digital untuk pertama kali kita berada di sini berjumpa kembali setelah libur panjang ya. Ini pertemuan pertama. Yang pertama kita akan mempelajari dulu RPS ya, rancangan pembelajaran 1 semester ke depan. Kita akan mempelajari apa saja. Oke, RPS Digital Governance itu terkait dengan proses pembelajaran mempelajari governance digital. Ada beberapa pertemuan, 14 pertemuan untuk di kelas dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS ya. Oke. Capaian pembelajaran ini, kalian nanti setelah lulus ya di kelas ini, kalian akan mendapatkan apa capaiannya? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep governance digital. Itu yang pertama, harus menguasai konsep governance digital. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali layanan publik berbasis digital dan respon masyarakat terkait layanan tersebut. Ya, jadi semua layanan saat ini itu berbasis digital, maka kalian harus bisa mengenali, ya, memperdalam, memahami konsep-konsep dan bagaimana manajemen layanan digital itu. Ya. Yang ketiga, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempelajari fenomena sosial yang dilandasi dengan pemahaman konsep governance digital. Jadi seluruh fenomena sosial sekarang kan banyakkan digital, ya. Maka kalian harus mampu mengerti, memahami fenomena itu terkait apa digitalisasi, ya. Transformasi digital atau aplikasi-aplikasi yang dipakai secara digital dan seterusnya. Ya, nanti kita akan belajar bersama dalam 1 semester ke depan. Lanjut, itu capaiannya ada 3, ya. Capaian pembelajaran yang harus kita tahu. Kemudian di pertemuan pertama, lanjut, kita akan memahami tentang
kondisi terkini global readiness. Ya. Itu terkait dengan memahami konsep e-government itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua, lanjut, kita akan memahami tentang perkembangan e-government. Ya, perkembangan e-government. Jadi sejarah e-government mulai dari awal sampai akhir itu bagaimana, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara tetangga kita. Yang ketiga, mampu menjelaskan faktor kesuksesan dan kegagalan e-government. Ya. Jadi e-government itu tidak melulu tentang kesuksesan, ya, tetapi banyak yang gagal. Banyak yang gagalnya itu di mana, Bu? Mengapa dan bagaimana mengatasinya? Kita akan belajar bersama tentang itu. Ya. Selanjutnya, mampu memahami tentang kebijakan e-government dan strategi nasional. Kemudian yang kelima, mampu menjelaskan konsep e-service delivery. E-service delivery itu adalah layanan yang diberikan masyarakat secara elektronik atau berbasis online. Kemudian yang keenam, mampu memahami prioritas kasus implementasi di beberapa lembaga pemerintahan. Jadi kasusnya berbasis digital government, ya. Selanjutnya, yang ketujuh, memahami evaluasi website e-government. Kemudian kita melakukan UTS, ya, di pertemuan 8. Setelah UTS nanti kita akan memahami tentang konsep otomatisasi kantor atau OA. Ya, jadi di dalam sebuah lembaga kantor itu sekarang sudah banyak tentang sistem-sistem yang dipakai seperti e-surat, ya, elektronik, surat dan seterusnya, itu sebuah sistem. Nah, kita mempelajari tentang itu. Kemudian yang ke-10, menjelaskan implementasi e-government di negara-negara maju. Jadi tidak hanya kita mempelajari di Indonesia, tapi dibandingkan dengan negara lain. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa belajar dari negara lain itu. Indonesia itu sejauh mana sih digital government-nya, gitu ya, bisa belajar lebih. Lanjut, pertemuan 11 menjelaskan implementasi e-government di negara berkembang. Ya. Ke-12, pertemuan 12 menjelaskan implementasi e-government di lembaga tingkat pusat. Jadi kalau di lembaga tingkat pusat berarti ada di mana? Iya, ada di kementerian, apalagi lembaga pusat, badan, ya, badan. Pemerintahan daerah sudah lulus mata kuliah Sakri. Pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintahan daerah, iya, provinsi. Yang kedua, pemerintahan daerah, iya, kabupaten atau kota. Ada dua tingkatan, ya, provinsi sama kabupaten kota. Oke, jangan lupa itu, ya. Lanjut, yang ke-14 menjelaskan implementasi e-gov di pemerintahan kabupaten kota. Ada dua pertemuan. Kemudian di situ juga ada tugas. Jadi nanti kita akan berikan tugas bagaimana kalian mempelajari setiap kota kabupaten di Indonesia itu melaksanakan, mengimplementasikan governance digital. Jadi kalian cari contoh-contoh layanan yang menggunakan digital di pemerintahan daerah. Kemudian 15, mampu menjelaskan materi sistem informasi manajemen atau SIM. Jadi seluruh pemerintah daerah sekarang itu menggunakan yang namanya SIM, sistem informasi manajemen. Jadi dijadikan satu kebanyakan. Dan e-gov secara keseluruhan. Jadi 15 itu kita akan mempelajari sistemnya Smart City. Kalau kita dengar-dengar Smart City itu apa sih? Nah, itu di pertemuan 15, ya. Dan terakhir ada evaluasi akhir semester, ya. Untuk pembobotan presentasinya tugas 20%, itu dalam persentase, ya. Presentasi nanti ada kelompok, tugas kelompok 10%. Kemudian ada UTS dan UAS masing-masing adalah 35%. Oke. Materi hari ini tentang mempelajari konsep e-government. Ya. Oke, konsep e-government. E-government itu merupakan fenomena yang perubahannya sangat cepat, ya. Tidak terlihat, tapi dicita-citakan dari dulu, ya. Dicita-citakan dari dulu.
adanya EGAF sekarang itu sebenarnya karena adanya perubahan digitalisasi di dunia yang semakin masif, ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya, kalau kita lihat gambar ini, di tahun 2019 aja dalam 1 menit, ya, apa yang dirubah dunia, perubahan apa yang dilakukan dunia. Kalau kita lihat banyak aplikasi itu, ya, ada miliaran, ya, Facebook, ya, ada 1 miliar login di dalam 1 menit. Kemudian ada Google, ada 3,8 miliar, ya, searching di Google dalam 1 menit. Bayangkan. Kemudian di Netflix, ya, berapa jam dia melihat Netflix dalam 1 menit itu, ya, berapa juta orang. Dan seterusnya, WhatsApp, ya, itu selalu kita pakai, Instagram, Twitter. Nah, di pemerintahan daerah bagaimana melihat atau merespon, ya, perubahan cepat ini. Layanannya juga harus berubah lebih cepat. Semua perubahan itu didorong karena adanya peran teknologi yang semakin canggih. Kalau kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya, ya, kita kenal dengan namanya digital disruption. Pernah dengan digital disruption? Itu dari kata disrupsi, pengganggu artinya. Artinya adalah pengganggu atau pengacau, ya. Disruption memiliki arti dari perubahan, jadi berubah. Jadi dunia ini itu sebenarnya berubah lebih cepat, ya. Sebuah era yang akan menggilas bisnis yang tidak menggunakan teknologi dan internet sebagai motor penggeraknya. Jadi era disrupsi itu sudah lalu-lalu, ya. Itu membuka jalan untuk mengubah seluruh cara pelayanan di pemerintahan, maupun manajemennya. Makanya Bill Gates, ya, ini dalam dari semuanya, ya, Pak Bill Gates ini, ya, dia mengatakan jika bisnismu itu tidak menggunakan internet, ini gara-gara internet sebenarnya. Kalaupun tidak ada internet juga dunia nggak bakal. Nah, maka saat ini terjadi revolusi industri 4.0, ya, terjadi demikian. Ada banyak pekerjaan yang menghilang, tetapi ada pekerjaan yang datang atau baru, ya. Jadi ada pekerjaan baru, jenis-jenis pekerjaan yang akan berkurang, tapi ada yang bertambah, ya. Contohnya yang berkurang drastis itu adalah administratif pada kantor. Sekarang berkurang banyak. Karena apa? Iya, layanannya menjadi digital, sehingga tidak butuh orang lagi untuk menerima pendaftaran, itu sudah nggak butuh. Jadi dulu orang yang ada di loket banyak, ada 10 loket, ya. Sekarang itu sudah di PHK, diberhentikan atau dia dilukir itu diganti di posisi belakang. Itu kan bertambah, berarti kan bertambah, ada pekerjaan baru, ya, ada pekerjaan baru, tapi ada pekerjaan yang lama itu kemudian hilang, ya, hilang. Di pemerintahan adakah yang seperti ini? Kalau kita lihat, ayo silakan acungkan tangan contoh pemerintahan yang kemudian menghilangkan layanannya diganti digital. Apa? Mengganti orang. Apa? Dukcapil, ya, dinas pendidikan. Kenapa? Dinas pendidikan dan pencatatan sipil. Apa yang diganti? Bagian loketnya itu sudah nggak pakai, artinya tinggal bisa. Oke, sekarang beberapa dukcapil di pemerintahan kota, kabupaten, ya, loketnya itu hilang. Kalaupun ada, paling cuma satu, mewadahi yang disabel, ya, disabel atau orang-orang tua yang tidak bisa online. Yang lainnya kemana, Bu? Pindah ke aplikasi, jadi tidak harus datang. Makanya dulu petugas yang ada di loket itu harusnya kemana sekarang? Dipindah, sekarang menjadi online di back office kan. Tahu back office, ya? Back office itu di belakangnya meja, di belakang, berarti tidak di loket depan. Tapi dia tetap bekerja, tapi ngurusin yang lain, yang
bersifat online. Itu ya. Itu makanya banyak pekerjaan yang WFH. Ya, di rumah aja tapi dapat duit. Di rumah aja tapi kok kaya raya. Apa ada tuyulnya? Enggak ya. Dia memang belajar ada remote ya. Pekerjaan remote itu biasanya IT, remote. Ya. Kalau IT itu biasanya pekerjaannya di rumah, tapi ngeremotnya bisa luar negeri. Masalah pokoknya, masalah pokok aplikasi di EKAP itu ada 3 ini, ya. Yang pertama ada dari segi budaya, ada dari kepemimpinan, dan ada infrastruktur. Ini tantangan dan permasalahan yang saat ini. Dari segi kepemimpinan, ya, ini tergantung dari gaya kepemimpinan masing-masing daerah dalam mewujudkan digitalisasi di pemerintahannya, ya. Ada yang pemerintah daerah itu kepala daerahnya itu sangat concern harus digital semua. Ada yang slow, ya sudah kalau bisa digital ya digital, kalau enggak ya enggak. Ada yang seperti itu. Itu gaya kepemimpinan, tergantung kepemimpinannya, ya. Tergantung gubernurnya siapa, tergantung wali kota maupun ya bupatinya siapa, ya. Makanya nanti akhirnya ya seperti smart city yang digadang-gadang itu, ya, akan berbeda antara kota satu dengan kabupaten yang lain. Ya, kota satu dengan kota yang lain pasti beda kemajuan smart city-nya atau kemajuan layanan online-nya pasti berbeda. Ya, contoh saya contohkan. Saya baru lahiran 2022. Itu waktu itu pas COVID. Ya, di Blitar saya tidak pernah ngurus akte KK itu ke Dispenduk ataupun ke kecamatan atau ke kelurahan, tapi lewat aplikasi. Jadi persyaratannya difoto, dikirim aplikasi. Nanti kalau akte KK-nya sudah jadi dikirimkan ke rumah, ya. Kemudian yang form pendaftarannya tadi dikasihkan ke petugas. Jadi kita nggak perlu minta. Nah, itu sudah maju seperti itu tahun 2022. Di Kabupaten Sidoarjo itu masih harus datang pada saat ini. Nah, beda kan? Antar daerah beda. Bu, kenapa kok bisa beda dan tidak serentak? Apa yang membedakan? Ya, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan, bupatinya, wali kotanya, ya, termasuk alokasi anggarannya. Ya. Kemudian dari segi budaya, ya, masalah pokoknya adalah resisten terhadap ego, nolak sama ego, ya. Kurang kesadaran dan tidak mau berbagi data. Biasanya itu kalau PNS lama, biasanya tidak mau belajar lagi kalau ada aplikasi baru. Itu yang susah, ya, budaya. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah infrastruktur. Jadi ketimpangan, ya, ketimpangan digital, infrastrukturnya tidak mendukung. Yang namanya wifi sekarang itu udah banyak. Pemerintah daerah itu malah lelet, nggak ada wifi, alasannya gitu. Layanannya mati, nggak ada wifi. Nah, itu ya, itu infrastruktur. Kurangnya sistem layanan. Nah, ada 3 sub itu yang menyebabkan tantangan atau permasalahannya. Ada budaya, ada kepemimpinan, dan ada infrastruktur. Oke, itu dari konsep EGAM ya untuk pembelajaran hari ini. Adakah pertanyaan terkait dengan EGAM? Ya, silakan bertanya. Adakah pertanyaan dari EGAM terkait dengan praktek-praktek di pemerintahan daerahmu? Ada nggak yang masih bermasalah? Ya, silakan Mas. Kenalkan, nama saya Ivan. Saya izin bertanya, apa peran digital governance dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah? Oke, partisipatif masyarakatnya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya jawab dulu ya. Jadi EGAP itu mengapa merubah masyarakat lebih aktif? Ayo, ada yang bantu jawab nggak? Mengapa kalau pemerintah ya menerapkan digital, kemudian dia terbuka semuanya, termasuk datanya, termasuk prosesnya, termasuk layanannya terbuka, mengapa masyarakat itu lebih aktif?
lebih kepo, lebih aktif, partisipatif. Mengapa? Karena masyarakat bisa mengakses, bisa melihat, bisa apalagi membaca, bisa apalagi yang membedakan ya. Kalau digitalisasi itu mengapa partisipasinya tinggi masyarakat? Karena masyarakat bisa mengakses ya keterbukaan informasi, termasuk anggaran-anggaran itu kan mesti dibuka, ada baliho besar gitu ya, APBD untuk apa aja. Nah itu masyarakat membaca. Kalau sudah membaca kan tahu, apalagi kalau kalian kuliah S1 gitu ya, tahu. Oh 1 miliar itu anggarannya desa untuk apa? Lah kok cuma untuk foya-foya Agustusan ya, misalnya gitu. Kok enggak untuk bangun jalan, padahal jalannya bolong semua. Nah, kalian kan bisa protes tuh habis itu. Protes ke RT. Pak RT, ini Agustusan itu nyewa server misalnya. Itu 1 M misal. Jalan itu bolong semua tuh. Kenapa nggak? Itu kan protes. Karena dia membaca dan dia tahu. Jadi digitalisasi itu apa? Intinya adalah semakin informasinya terbuka di pemerintahan daerah, semakin masyarakatnya pintar dan membaca, tahu, semakin apa? Iya, semakin akuntabel pemerintahan. Karena yang ngawasi langsung apa masyarakat. Gitu ya. Itu kunci dari digital government saat ini. Oke? Sudah cukup untuk pertemuan hari ini, ya. Terima kasih partisipasi teman-teman. Kita akan berjumpa kembali di sesi kedua, minggu kedua minggu depan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.